Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li, ya Allah, dimudahkan li bagi kita semua, bagi wa yassir li, dimudahkan, pajembaraken, wa yassir li digambah, dimudahkan amri segala perkaranya. Wahlul 'uqdatam min lisani, dimudahkan juga di dalam lisannya. Yafqahu qauli, kata-katanya bisa dipaham, bisa dimengerti. Mohon kepada Allah ini sudah mengulang lagi. Nah, seharusnya kita bertangga dulu ngaji itu kan, dari syariat, lalu menginjak kepada tauhid untuk meningkatkan, disebut thariqah. Itu adalah meningkatkan ibadah. Supaya lengkap ibadah itu dibutuhkan thariqah, kesempurnaan. Dengan peningkatan itu, apa yang ditingkatkan semuanya, wiridnya ditingkatkan, keyakinannya terus ditingkatkan, namanya thariqah. Makanya thariqah itu enggak jauh dengan syariat, sama aja juga begitu. Cuma thariqah itu ilmunya tauhidi semuanya. Dan segala sesuatu yang sifatnya syariat, jikalau tidak ditauhidi maka tidak akan mengena pada tujuan sasarannya, itu enggak bakalan mengena gitu. Supaya pentingnya kita mentorikoi semua syariat supaya terbuka takbirnya, bukan hanya kulitnya, yang penting kita mengenali isinya itu kan. Dan cuma bukan hanya mengenal, bahkan kita bisa merasakan isinya. Setelah kita berjalan, berbuat banyak dengan mempelajari ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu tauhid, syariat, apa buahnya? Zauk, rasa. Itulah di dalam kulit itu ada isinya itu. Kalau sudah kita bisa merasakan, artinya sudah ada sir. Tidak percuma apa yang kita selama ini belajar di dalam ilmu tasawuf ini, akhirnya terbuka tujuan daripada tasawuf, kita mengerti, mengenali. Ya, buahnya ilmu tasawuf, ya tujuannya ilmu tasawuf begitu. Yaitu mengenali diri kita, mengenali diri apa? Mengenali nafsunya kita sendiri begitu. Kalau ibadah syariat tanpa mengenal, tanpa dikenali nafsunya, semuanya diakui benar begitu. Semuanya benar gitu. Sholat ya tidak pernah merasa bersalah, bahkan merasa baik sholatnya itu. Dulu kan begitu. Kita melaksanakan ibadah syariat itu seperti sholat, zakat, kita sudah merasakan terlepas dari kewajiban itu. Benar begitu, betul. Tapi ada yang wajib. Di dalam kewajiban itu ada yang wajib, yang tidak di waktu-waktu. Untuk mengatur syariat supaya mengena kepada tujuannya, dibutuhkanlah ilmunya begitu. Nanti suatu kali sudah mengenal Ihya Ulumuddin baru gitu. Bapak belum berani membuka. Nanti kalau tasiyat itu sudah banyak pendapat orang-orang lain gitu. Itu di terjemah yang begitu itu aslinya nanti Bapak cari kitabnya itu, syaratnya dulu kayak begini, nah baru Bapak bisa menjelaskan gitu ya. Kalau saya terjemah kayak gitu sudah pendapat mereka masing-masing, bukan murni dari orang kitabnya begitu ya. Jadi Bapak nggak berani ngomong begitu.
Begitulah tujuan daripada kita mengaji tasawuf adalah mengenal nafsunya kita sendiri. Artinya mengenali nafsunya kita sendiri, di mana di saat kita ibadah kepada Allah, toh kita terasa dengan hentakan dari nafsu yang terjadi saat kita berhadapan dengan Allah. Kalau bahasanya berhadapan berarti terasa kita sampai, insya Allah sampai kepada Allah. Tetapi yang bahaya itu di saat kita tidak bisa berhadapan. Kita menghadap kepada Allah tapi tidak bisa berhadapan dengannya, terhalang. Nah, penghalang-penghalang inilah yang sedang kita berusaha ikhtiar mohon kepada Allah supaya terbuka tirainya, hijab-hijab itu dibuka. Itu kan gaib semuanya, itu sir semua, itu khaf semuanya, khafi, halus semuanya. Nah, ilmu-ilmu begitu ya harus dicerna dengan ilmu gaib lagi, yang bersifat sir lagi, bersifat halus lagi, yaitu ilmu kejiwaan yang kayak begini, bersifat jiwa, bersifat halus, namanya tauhid, keyakinan yang dipakai hati. Kalau syariat ayat awalnya begitu, terkadang tergerak, terkadang juga kita terbawa gitu. Terkadang kita betul nih Allah memberikan hidayah, kita tergerak, terasa akan kewajiban, akan kita butuh kepada Allah begitu. Terkadang juga kita hanya ya kayak terbawa begitu sehingga tidak sadar ibadah kita itu. Tidak sadar di dalam kesalahan ibadah, di dalam ibadah itu tidak menyadari. Kita ingat apa tidak sampai tidak kepada Allah. Nah, dari situlah baru kita mengerti betapa pentingnya. Makanya dihukumi fardu ain, tasawuf itu fardu ain gitu. Karena tasawuf itu ya antara syariat dengan hakikat yang berjalan. Kedua-duanya, syariat dengan tauhid bersamaan. Tapi kebanyakan syariat berjalan, tauhid tidak berjalan. Jadi dunia saja yang bergerak, akhiratnya tidak. Sholat sih sholat, tapi dia sampai kepada Sang Maha Kudratnya, tidak sampai begitu. Maka dengan tujuannya kita sampai kepada Allah, akhirnya kita mengenali diri kita. Bisa juga kita mengambil dari bawah, kita mengenali diri kita, baru kita mengenali kepada Sang Penciptanya kita. Mengenali keadaan kita dalam seutuhnya. Kita mengenal kebodohan kita, kita mengenal dosa-dosanya kita mengenal keangkuhan, kesombongan yang ada di dalam diri kita. Semua terungkap itu, terasa dan diakui di hadapan Allah. Setelah diakui, memohon kepadanya bantuan untuk bisa mengalahkan nafsu jelek yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, itulah makanya tasawuf itu mengoyak-ngoyak nafsu yang di dalam diri kita sendiri, tujuannya begitu. Dengan mengenali nafsu, bakal kita merasa gerakan dari nafsu karena terbiasa kita selalu mengawasi nafsunya kita sendiri, maka gerakan daripada nafsu itu amarah terasa. Penghambatannya ketika kita menghadap kepada Allah, insya Allah terasa. Karena kita selalu mohon kekuatan dan dayanya kepada Allah atas kelemahan, kerentanan kita di dalam mengalahkan, bertarung melawan nafsunya kita sendiri. Tupin. Ini kalau sudah betul-betul kita mengenali diri dan sudah merasakan
apa tadi, kupasan di dalam kulit itu yang terbuka, yang saat yang biasa kita menjadi kendaraan kita sendiri, yaitu raga kita ini dijadikan alat tanda ibadah kepada Allah. Lalu kita mengenal, betul-betul merasakan ruh kita ini ibadah. Itu kalau sholatnya ingat kepada Allah, ruh itu ibadah. Kalau kita tidak merasakan ingat kepada Allah, maka jelas ruh itu tidak beribadah. Hati itu ngawur, gitu. Tidak sampai. Nah, itulah maknanya merasakan buahnya. Ya, kalau sudah berhadapan dengan Allah, ya sudah. Kalau kita cuma Bapak hanya bisa mengatakan rasanya, ada rasanya. Nah, kalau kalian sendiri sudah merasakan, sudah mendapatkan itu, baru nanti mengangguk-anggukkan kepala. Oh iya, gitu. Itu disinggungan begitu. Kalau orang mengaku mukmin belum bisa merasakan nikmatnya iman, ya berarti belum bisa menjadi orang iman yang beriman yang baik, gitu. Belum bisa menjadi orang mukmin yang benar, gitu. Kenapa tidak benar ya? Bagaimana akan merasakan indahnya ya sholat ya sholat-sholatan, gitu. Sholatnya tidak pernah diperbaiki, tidak pernah dibangun. Hanya pernyataan cukup telah melakukan ini, ya sudah begitu. Tidak pernah akimis sholat, hanya sekedar sholat saja, ya begitulah. Yang penting jidatnya hitam, rokaatnya banyak. Sekalipun ribuan rokaat, toh di hadis berkali-kali diucapkan di Quran. Nah, hatinya tidak pernah dilurus, tidak pernah berjihad melawan nafsunya, susah begitu. Itu kata-kata berjihad itu urusannya nafsu. Kalau urusannya nafsu, urusannya batin. Ilmunya bukan syariat lagi yang mengatur. Syariat hanya sekedar ilmu Islam begitu. Dohiriyahnya lah begitu. Ini belum sebelum apa yang di qaidahnya, belum pembukaan. Jadi mantapkan lagi begitu. Jadi ayo usahakan supaya bisa mengenal, merasakan hari-hari itu bertambah. Yang hari-hari kemarin belum kita mendapatkan dari Allah, hari ini kita dapat petunjuk lagi, nanti lagi Allah mencoba lagi kita kayak berhenti begitu. Itu ujian dari Allah. Nafsu dilepas, kita ikhtiar mohon lagi kepada Allah, nanti begitu lagi dinaikkan lagi terus derajatnya terus. Nah baru nanti terbuka. Begitu nanti ada inkisab, terbukanya takbir, inilah nafsu namanya. Baru oh ya Allah, begitu memaksanya namanya amarah. Itu baru terasa betul-betul gerakan amarah yang ada dalam kita sendiri nih. Kalau mau adzan sholat, beratnya malasnya itu. Astagfirullah, subhanallah. Walaupun kalah di saat itu, telat sholatnya, masih ada waktu. Untuk yang akan datang, siap untuk melayani. Akhirnya pas hari yang akan datang, karena siap memperbaiki, namanya jihad ini, begitu. Siap melawan, siap memberontak. Jangan tidak memberontak, terus-terusan seumur-umur begitu. Mau telat mau tidak sholat enggak urus. Namanya tidak memberontak, ya tidak akan ada berhasilnya menjadi seorang mukmin yang baik. Kapan akan menjadi Islam yang benar begitu. Baru begitu. Akhirnya memberontak besoknya. Alhamdulillah, mohon kepada Allah, mohon bantuan, mau tidur. Bapak sering ngasih beberapa ijazah begitu. Baca surat Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, Al-Mu'awatain, Kulhu,
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu baru tidur. Mohon perlindungan dari Allah. Pada maghrib baca ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, terus insya Allah malamnya dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Subuh pun begitu, untuk siang harinya mohon dijaga dari kemaksiatan. Dari hari ke hari begitu memohon kepada Allah terus-terusan. Masa Allah tidak mengabulkan? Sekali mohon aja Allah mengabulkan, hanya nanti aja mungkin begitu kapan waktunya. Nah, itu namanya istiqomah begitu. Nah, yang disebut dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallaha summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshirhu bil jannati jannati kuntum tu'adun gitu. Innalladzina wong-wong kang ngucapaken, orang-orang yang berbicara yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Syahadat maksudnya gitu. Lalu summastaqamu, lalu melakukan betul-betul perintah Allah. Tatanazzalul alaihimul malaikat, dia akan meninggalnya turunlah malaikat. Tatanazzalul alaihimul malaikat, turun malaikat di saat sakaratul maut. Allah takhafu, enggak usah takut. Wala tahzanu, enggak usah khawatir. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Begitu diperlihatkan oleh malaikat. Ringanlah penderitaan sakaratul maut saat itu. Nah itu. Begitu kepengennya. Mohonlah kepada Allah. Tatanazu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu absiru bil jannati kuntum tu'adun. Jadi bisallah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nahnu awliya, aku adalah walimu di dunia, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat. Ketemu ya, wong sembayang ketemu karo Gusti Allah, ya ketemu gitu. Dan tidak usah khawatir. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang begini sudah siap memberontak dari nafsunya sendiri. Tundukkan supaya betul-betul ikut mau ibadah. Kebanyakan tidak mau ibadah, dong. Nafsu itu nggak mau ibadah. Biarpun sampean sholat, ibadah, tapi nafsu itu kadang-kadang tidak mau ibadah. Jadi kita sudah betul-betul tekad ikhlas, menghilangkan semua apa yang ada dalam hati kecuali Allah, tunduk nafsu itu. Setelah kita masih diganggu bermacam-macam, nafsu nggak mau ibadah, terus mengganggu begitu. Itu artinya nafsu kita masih belum mau tunduk di hadapan Allah. Walaupun akal kita ini masih sehat, gitu. Allah, tapi terus, memberontak perang. Belum mau tunduk. Nah, itulah. Tetapi kita sudah merasakan hal yang demikian, itu sudah dalam keadaan perjalanan menuju Allah. Kita sudah merasakan gejolak amarah di dalam diri kita, itu maknanya kita sudah mengambah, sudah berjalan di jalan Allah. Sudah ada rasa mengenali nafsu kita sendiri, begini memaksanya. Itu nggak mau nafsu itu. Coba kamu semua sholat Allah, nggak mau. Ikhlas betul-betul, lepaskan semuanya tapi itu kan butuh perjalanan yang panjang. Untuk ikhlas itu butuh ikhlas itu maknanya murni, betul-betul murni, sedikit pun tidak ada sesuatu di dalam hati, yang ada hanyalah Allah. Butuh perjalanan yang tidak bisa dipastikan kapan kita dapatnya. Tetapi kita tidak boleh tidak boleh putus asa. Teruslah berharap kepada Allah. Dengan berharap itulah tawakal alal Allah.
Kalau tawakal, nah itulah namanya. Wa yarzuqu ghairu min la yahtasib, akan datang sewaktu-waktu tanpa diduga-duga rahmat dari Allah. Jadi terus bayar. Nah ini perjalanan orang-orang beriman, menggapai rasanya iman. Dan itu tidak semudah apa yang dikatakan begini. Ini Bapak berbicara malam, berbicara panjang begitu. Tapi sementara ini kontra dengan hiburan-hiburan begitu, tak putus-putus. Supaya tidak ada penghalang maksudnya. Habis Bapak putus dulu. Gendang-gendang rebahan tak putus dihilangkan. Supaya jangan jadi penghalang. Maksudnya begitu. Coba aja kamu sholawatan, gendang. Terlena dengan itu. Bukan meresapi maknanya. Keindahannya begitu, itu setan begitu. Membawa kita ke alam khayalan begitu. Jadinya sedih palsu. Habis lebar begitu ya tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada yang mengena di dalam hati. Tidak ada ilmu yang menyangkut di dalam akalnya untuk menganalisa dirinya sendiri, enggak ada. Anak-anak itu Bapak itu dulu kan begitu. Kenapa Bapak enggak berangkat haji sengaja begitu. Mereka belum mampu membagi nafsu dengan akal sempurnanya, tidak bisa. Tetap aja begitu berjalan dengdangan musik, ya terbawa, terhanyut. Jangan kita, ibunda kita aja, ibunda manusia, Siti Hawa, Nabi Adam terbawa dengan tipuan setan, dengan apa? Musik. Setan itu memanggil Nabi Adam, Siti Hawa itu dengan suling. Dengan suara azam, ya Hawa, ndak jadi sudah. Karena Allah sudah memperingatkan. Itu sudah. Dengan musik terlena. Terhanyut, hayan akhirnya apa? Nurut ya, ngikut, tunduk, makanlah, ambillah, kulbi hatta takhudun, ambil buah itu. Itu ditipu dulu begitu. Banget enaknya. Kamu lihat itu di orang-orang Buddha, sulingnya, ya nikmatnya semua. Itu ya setan begitu sudah. Nah itu makanya Bapak begitu. Kalau mau memang kita baca manaqib Nabi, berjanji boleh. Ada. Silakan disidro dulu, silakan, tapi jangan dikasih ini dulu. Resapi dulu maknanya. Begitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kalian gini Nabi Al-Multum, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus mingsor sampai naktim bil musafa. Jadi dari enak dulu itu, nggak pakein lagi, tapi nikmat ya Allah, betul. Anta samsun, anta nurun fauqa nur. Kolah matahari, kolah bulan di atas matahari engkau ya Nabi. Itu aja enak, tapi kalau dangdung terlena ke sana, boro-boro meresapi. Nah itu Bapak nanti buka Madroji Su'ud, sejarah manaqib Nabi. Begitu. Allah, itulah maksudnya kenapa Bapak terputus dulu perkara itu. Ya, kenyataannya mereka lari kepada hiburan. Berhadapan dengan ini, sudah tidak mau memberontak lagi dengan nafsunya. Akhirnya dia mengikuti keinginan itunya. Kalau jauh datang, nafsu begitu susah dikejar. Tapi untuk kebaikan hatinya, itu memperbaiki dirinya, mengoreksi tidak mau. Itulah nafsu begitu. Nafsu kan begitu, biar jauh dikejar. Waduh, biar belasat jalannya, tidak masalah. Anda bisa mengikuti jalur yang sekiranya begitu. Anak di Kerawang begitu, tidak boleh begitu. Nggak ada haji di sana itu. Tapi sholawatan berjalan.
Tola'al badru kalau muludan itu baru susah nama. Aduh, yang tengah-tengahnya telur pada gemilang. Iya, senang itu Allah. Ya dulu kelihatannya telurnya ya sama uangnya ini. Orang gitu. Aduh, enak weh. Enak. Al jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Tibanya begitu. Alhamdulillahil qawil ghalib al-waliyil talib al-ba'isil manikil warisis salib. Kalau tibanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu tiba sama jadi manaqib Nabi juga. Bapak tak murnikan dulu. Kalau memang mau mengadakan, Bapak tak adakan itu. Lalu kita resapi, kita buka maknanya, lalu kita seimbangkan dengan hakikatnya, dengan isinya. Apa maknanya Nabi begini? Nah itu baru mengena. Cara kenapa Nabi dilahirkan dalam kondisi yang demikian? Tujuannya untuk apa? Nabi dilahirkan di tengah padang gersang, di tengah-tengah orang jahiliyah. Begitu. Lalu kita nanti hubungkan dengan ayat-ayatnya. Laqojak turunnya di mana? Gitu. Apa surat Madaniyah, apa surat Makkiyah, maknanya seperti apa? Nanti dikupas begitu. Nanti ketemu semuanya. Hakikatnya sampailah kepada tujuan intinya. Mengenali begitu. Ini apa? Nah, jangan sampai jam 10. Oh. Perapat zaman ini. Nah, masih ada waktu 10 menit ini. Itu. Itulah tujuannya Bapak. Mengulas kembali hikam ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah yang kesekian kalinya ini tinggal memohon kita ini. Ini tingkahnya, ini hal perbuatan kita dibuktikan dengan mengaji. Hatinya kita memohon kepada Allah, itu berjalan bersama gitu. Minta dimudahkan, bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang dikaji begitu. Banyak orang mengaji tapi tidak mau memahami, tidak mau melaksanakan, tidak mau mengamalkan. Kenapa? Karena tidak memohon untuk kuat. Yang penting bisa mengerti cukup, jadikan modal kata-kata. Ini yang berbahaya. Akhirnya ngaji dipilih jadi debatan kan begitu. Tapi ini berapa mengerjakan tidak mau begitu. Banyak Vin begitu. Untuk anak supaya jadi mubalik yang terkenal banyak begitu. Ya qala musannif rahimahullahu taala. Jadi kita mengerti itulah tujuan ilmu tasawuf. Sama dengan buahnya itu mengenali nafsunya kita sendiri. Cuman arafa-arafa, fakat arafa-arafa, waman arafa, apa jahilan nafsah itu. Siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka mengenali diri sendirinya. Kalau sudah mengenali dirinya, maka bodohlah diri kita itu. Kalau sudah mengenali diri kita, bodoh kita ini, ya begitu tadi Pak. Kelihatan bodohnya, kelihatan hinanya. Karena apa? Karena tuntaslah semua kembali kepada asal wujudnya kita. Iya kan pinter dari mana ya? Orang air mani kok pinter? Punya kekuasaan apa ya? Nah setelah kata-kata begitu kita resapi. Lalu kekuatan kita ini dari mana? Tapi susahnya kenapa kita keakuan kita ini begini menguasai begitu. Sehingga tidak merasakan daya kekuatan Allah. Tidak bisa lah.
hanya bisa diyakini baru merasakan dari kekuatannya Allah. Kalau dirasakan tidak bisa, kan Allah itu maha latif, maha halus, tidak bisa dirasakan dengan rasa zahir begitu. Bisa dirasakan hanya dengan keyakinan. Kalau ya keyakinan ya Allah iya ya. Nah itu berjalan. Jadi yang merasakan adalah jiwanya, bukan ininya. Ini kita hanya syariatnya. Ini yang bekerja ya Allah iya begini. Allah ciptakan berbuku-buku ini. Dalam kita menerangkan 360 buku. Iya 300 kayak ini apa sendi-sendi ini. 360 banyak betul di mana ini nekuk yang bin ini nekuk. Aduh. Kalau nggak di buku-buku coba kamu lurus tangan kakimu. Kalau nggak di buku-buku apa sendi-sendi bisa pakaian nggak bisa selonjor terus. Ya Allah begitu sempurna itu dohiriyahnya begitu Allah mendesainnya ini luar biasa. Nah ini yang lebih luar biasanya masuk. Kenapa kita bisa ngomong? Mungkin kok bisa ketawa terus ya? Enggak bes. Aduh. Ya. Kita akan dikasih akal lah ini. Kalau nggak dikasih akal kayak apa? Salah jalan terus ini. Kan begitu. Ada. Nah akal itu Allah membaginya itu luar biasa Mas Allah. Tidak ada yang sama. Coba bayangkan. Di sisi lain orang kita nggak usah heran-heran lah kepada orangnya yang bikin kapal lah, nggak bisa. Kita pandangannya ke Allah aja sudah iya. Allah sudah berbuat apa ini? Kun fayakun terjadi muncul maksudnya walaupun kunnya tidak spontan begitu. Kun langsung jebol enggak. Kun itu ada jarak, ada apa namanya? Ada jarak. Tapi itu akan muncul kun fayakun. Jadi jadilah, jadi kapal. Tahun akan depan apalagi yang munculan begitu pesawat ini. Yang jadi kalau yang jadi perantaranya kan sudah hancur gitu. Sudah dilantari sudah janji manusianya kan sudah mati. Jadi bukan yang pintar bukan manusianya. Kan begitu hanya lewat melintas saja ilmunya Allah melintas. Begitu terus melintas terus berjalan. Gimana kita mengarah-arah hal ini bekerja, akal murni kita, akal sempurna kita nih. Kalau akal sehat kita jangan bilang akal sempurna lah, terlalu ketinggian. Akal sehat kita ini bekerja itu sudah, maka nurnya Allah di situ turun. Kalau betul-betul kita akalnya sehat berpikir menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita dipengaruhi oleh yang bahaya begitu, kan tidak terasa masuknya amarah ini menguasai akal, kan kita tidak terasa secara tiba-tiba. Kita punya keinginan sesuatu yang buruk, itu kalau diambil ini buahnya mata, terus berakal begitulah macam-macam, tipu dan menipu orang, kan begitu tidak terasa. Akal kita disuruh, kan hina jadinya. Akal kok disuruh oleh nafsu, harusnya akal yang mengatur nafsu. Nah itulah makanya kita harus mengenali nafsunya kita sendiri, jangan disuruh, supaya akalnya kita jangan sampai terjadi dikuasai oleh nafsu. Maka kenalian nafsu itu begitu. Seperti apa nafsu itu? Kan begitu akhirnya. Itulah tasawuf maknanya, tujuan akhirnya begitu. Sampai kita mengenali diri kita sendiri. Apa kelihatan bodohnya, bodoh. Sahabat Umar begitu. Aku jahilan nafsu. Itu ajalah bagi pembukaannya. Insya Allah nanti mulai terperdalam bab awal ini, karena ini mengulas begitu yang sungguh-sungguh untuk hari yang akan datang minggu Jumat. Jumatnya apa ini nanti? Fikih aja. Ini Jumatnya tambahan aja nanti ya Pak. Pak fikih apa-apa. Tapi ya karena sana ada fikih, Sabtu di sana fikih. Nanti Jumat di sini kita cari lagi apa tafsir. Nah, begitu ya sama begitu tadi malam begitu.
yang diucapkan, yang dikatakan oleh Allah, yang dijadikan aplikasi. Di dalam Quran itu Nabi Nuh, tetapi tujuannya ya untuk kita, kan begitu. Itu namanya taksus itu. Di malam kan begitu cerita Nabi Nuh kepada umatnya. Begitu Nabi Nuh siang malam, ya Allah Gusti, aku ini sudah mengajak-ngajak kepada umatnya siang malam, siang. Tidak tambah-tambah, segini-gini aja. Allah, rasanya tuh betul-betul mendurakai aku ya. Itu keluh kesahnya, karena sangat lamanya 600 tahun mengajak-ajak, dapat cuma 130 orang selama 600 tahun. Ya untunglah bertemu sudah dapat ada 10-an orang gitu. Nabi Nuh 600 orang begitu sudah, itu ya begitu sudah. Itu contoh untuk kita yang ada ini. Ya kita saja yang banyaknya ulama mengajak-ngajak siang malam tidur, apalagi ada HP begitu. Ya coba hasilnya apa? Kubur ya kubur. Nah, karena tidak sungguh-sungguh begitu. Ya itu sama juga begitu. Itu namanya al kafirun. Ada kafirun kufur, ada karena kufur itu hukumnya orangnya kafir. Kafir itu dibagi menjadi dua, ada kafir jali, ada kafir jimi, kafir syirik. Kafir syirik itu orang ngaku Islam tapi banyak kufurnya. Nah, itu yang masya Allah, sudah kalau sudah kita dihukumi kufur kematiannya ya sudah, tempatnya kita fabisal maswal, sejelek-jeleknya tempat kembali gitu. Gitu sudah. Mudah-mudahan hari yang akan datang bisa menambahkan hidayah kepada sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini tidak datang, mungkin minggu depan lah insya Allah, mudah-mudahan. Kasihan begitu. Sudah tujuan Bapak hanya mencari ridhonya Allah aja begitu. Kita sama-sama mengambil hikmah dari ajakan pelajaran kitab-kitab wali ini. Walaupun kita tidak tujuan untuk menjadi wali, tapi paling tidak kita mengenali ilmu-ilmunya. Lalu kita bersiap untuk mengikutinya begitu. Mengikuti ulama yang mengikuti Nabi yang mengikuti perintahnya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Ya. Itu aja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.